Interesting. When we first arrived and we were walking around, I felt like I was in a science fiction movie. It's crazy to see a city so modern, beautiful architecture. It's clean and nice to walk around. So we've been talking to each other, like maybe we should come back 5 years, 10 years from now and see what the city looks like then, because I think it will be a big I difference. hope that if the government of the country, Indonesia, is in the middle, they will be more connected, protect this beautiful forest and live together with nature. I think it is a must-see. If you're in Kalimantan, you should definitely take the trip to visit Nusantara because it's so different. And it's a vital part of Indonesia today and Indonesia tomorrow. It's called Nusantara, and it's being carved out of Indonesia's Bornean forest to replace Jakarta. Jakarta is overcrowded, it's polluted, and it's sinking faster every year because of rising sea level. So in 2019, the Indonesian government announced a bold new plan to build a new capital from scratch. Nusantara was pitched as a green futuristic city, powered by renewable energy, full of parks and trees, and run by advanced technology. But progress has been slow. Logistics, funding challenges, and a change in presidents has all pushed the timeline back. So far, only parts of the city are finished, mainly government buildings and housing for civil servants. And only a fraction of the population are living and working here. Over the holidays, more than 200,000 tourists came to visit the city and see it for themselves. The 200.000 wisatawan yang datang setiap ujung minggu ke IKN, Masya Allah. Ini padahal masih belum siap sepenuhnya kan, masih belum ada tempat libur-liburnya, masih belum ada tempat-tempat sosialnya gitu kan, tapi udah ramai sekali yang datang berkunjung untuk melihat langsung IKN gitu. core of the project is the presidential palace that sits below giant mythical Garuda wings. What is here is beautiful. There's a sprawling park and office buildings that have plants draping over them. But critics worry this could be an expensive ghost city. And environmental groups and indigenous communities raise concerns over deforestation and disruption to traditional lands. Right now, the government is planning for this to be the political capital by 2028. It's a big vision, but the future is still uncertain. The future is uncertain, okay. Kita mengharapkan yang terbaik aja gitu kan. Takut-takutnya katanya kalau tidak diusahakan atau dengan benar, takutnya menjadi the most expensive ghost city. Maksudnya sebuah city ataupun sebuah kota yang ditinggalkan gitu, berhantu gitulah. Tapi kita meletakkan pengharapan yang sangat besar untuk pemerintahan Pak Prabowo agar dapat disiapkan mengikut fasa yang benar, pace yang benar, agar mengikut jangka waktu yang telah ditetapkan. Kesediaan prasarana ini di IKN dapat diselesaikan menurut timeline yang telah dibuat, karena kita tahu kos pembangunan IKN ini bukan sedikit ya. Pengharapan sangat besar untuk melihat IKN ini nanti berubah total menjadi sebuah kota pintar, kota hijau yang memberi contoh kepada kota-kota lainnya juga. Dan kita tahu Jakarta udah tidak bisa menampung lagi kepesatan yang sekarang ini, macetnya dan bakal tenggelamnya Jakarta atas dasar kenaikan paras laut juga membimbangkan. Dan kita mengharapkan IKN ini dapat disegerakan, dipercepatkan juga persiapannya, agar proses perpindahan itu juga mengambil waktu ya, bukan mudah sekadar 1 bulan 2 bulan itu. Prosesnya pasti mengambil jangka masa yang lama gitu. Sebab ingin memindahkan pemerintahan gitu kan, pejabat pemerintahan negara itu bukan sesuatu yang mudah. Keren ya, ini adalah satu ide daripada mantan presiden Pak Jokowi yang luar biasa, yang mulanya sekadar mungkin angan-angan tapi akhirnya telah menjadi sebuah kenyataan. Dan kita mengharapkan agar prosesnya dapat dipercepatkan agar menjadi sebuah kota yang
dapat berfungsi sepenuhnya. Bayangin aja ya, setiap ujung minggu 200.000 wisatawan yang datang untuk melihat dengan mata kepala mereka sendiri ya, bersaksi mata kepala sendiri gitu kan, bagaimana sebenarnya IKN ini, karena udah banyak sekali uang dibelanjakan gitu. Dan alhamdulillah dari nol gitu kan, dari kosong, dari sebuah hutan tebal Kalimantan bisa terbangunnya sebuah kota futuristik yang menjadi kebanggaan Indonesia, IKN. Ada yang pernah berkunjung apa enggak ke IKN? Teman-teman Asli Channel ini, ada yang pernah sampai ke ini IKN? Bisa dong kongsikan pengalamannya kayak gimana di ruangan komentar ya, titip komentar di ruangan komen. Wah, rame ya. Semuanya berteknologi hijau. Ini wah, kalau malam dia kelihatan sangat mystical, kayak gimana ya, yang sangat dalam kayangan gitulah gitu. A mystical city yang penuh dengan limpahan cahaya lampu-lampu yang bergemerlapan ya, cantik sekali. Ini dari drone, pastinya pemandangannya itu lebih seru. Ini prasarana jalan raya. Dan kita ketahui udah ada 2 hotel, 2 rumah sakit juga. Bakal didirikan sekolah, international school juga ada. Ada a training center untuk PSSI yang dibiaya langsung oleh FIFA, Masya Allah. Itu yang keren banget. Latihannya nanti di IKN ya, sepak bola. Nah, ini istana negara yang ikonik sekali dengan Garuda, mythical Garuda itu. Ini beberapa komen kok udah selesai. Ada juga hunian ASN juga udah ada yang siap. Nah, ternyata sebenarnya IKN itu luar biasa keadaannya sekarang ya. Daripada sebuah hutan tebal di Kalimantan, udah terdiri kota yang luar biasa dengan architecture yang luar biasa banget. Asuka ada elemen futuristik, ada elemen dimasukkan juga elemen-elemen Garuda, pastinya itu adalah simbol ikonik kepada Indonesia. Dan ini adalah jasa besar Presiden Pak Jokowi yang memberi satu nafas baru untuk ke pemerintahan, bentuk kota pemerintahan Indonesia. Dan kita lihat bagaimana Jakarta sekarang udah kayaknya gak bisa menampung ya, banyak sekali penduduk yang di Indonesia, dimaksud asli Jakarta, dan harus ada plan B-nya gitu. Dan plan B-nya itu, the exit plan, ialah pembinaan kota baru di Nusantara, yaitu di Kalimantan ini. Dan sesuatu yang sangat membanggakan apabila kita melihat dari sebuah impian atau sebuah angan-angan, dan akhirnya ini kayaknya udah jadi lah ya, walaupun belum 100% lagi terjadi ataupun terwujudnya, digunakan secara sepenuhnya dengan prasarana-prasarana yang lengkap, tapi udah jadilah gitu. Dan kita mengharapkan agar dapat dipersiapkan mengikut jangka waktu yang telah ditetapkan. Dan kita lihat bagaimana Pak Prabowo juga udah nambah alokasinya
dananya juga diberikan penambahan agar dapat dipercepatkan, dipersiapkan dengan segera IKN-nya, dan kita mengharapkan yang terbaik juga. Kalau menurut teman-teman ASK gimana setelah melihat jadinya IKN, setelah banyak sekali cakap-cakap atau ada aja yang nggak suka, nggak setuju, pro dan cons-nya, dan setelah melihat sendiri kayak gimana perasaannya? Titik komen di bawah. Sampai kita ketemu lagi di lain video, insyaallah. Assalamualaikum, jaga diri, dadah.